kita. Saya bilang, mana Habibnya panggil ke sini. Dia gak mau. Habib, maju ke depan. Saya tanya, orang Arab memang, bahasa Arabnya fasih. Saya tanya, Intan Indonesia wala Saudi lah, karena Indonesia. Kan أنا مولود في جدة 72. Saya dilahirkan di Jeddah tahun 92. Terus walid di Jeddah, wal walidah di Purwakarta. Jadi ayahnya di Jeddah. Saya tanya apa kerjanya? Kuli. Saya bilang sama beliau, kenapa Anda pulang ke Indonesia? Lebih enak di Jeddah? Enggak, lebih enak di Indonesia. Sebab di Jeddah papanasan jual minyak. Sampai di Purwakarta, bisa mas-mas. Saya bilang ini rela ini. Saya tidak rela kalau ada warga-warga itu sampai ke kepala desa. Kalau lihat di video itu, anak-anak disuruh ngantri cium kaki Habib Bahar. Kalau cium kaki ibu boleh, dan itu diperintahkan Rasulullah. Maka saya mengharapkan untuk semua pengurus NU, ya, sebelum kemana-mana orang tua. Amin. Coba jangan dibuka di kitab Tabihul Ghafiri. Ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima illa fatahallahu baban min abwabil jannah wardi'ah. Upami ayah jalmi anak Islam masih keneh gaduh ibu ramah, tiap ejing-ejing ngabingahkeun kanu janten ibu ramah, maka dibukakan Allah 2 pintu surga. Allah ridho kajalgan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bangunan Hatta Islami Channel dimana saja berada, berjumpa kembali, sehat walafiat, dan senantiasa kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan teman-teman semuanya, saudara-saudara di mana saja berada, saya akan menyampaikan satu video tausiah ya, dari ulama besar Jawa Barat ini yang sangat luar biasa tanggapannya terhadap mazhab Ba'alawi. Jadi beliau juga salut atas penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, bahkan di hadapan Bupati beliau mengatakan akan mengundang Kiai Imaduddin Usman untuk datang ke wilayah. Nah sahabat, ini adalah salah satu ulama yang cerdas ya, yang dapat menanggapi permasalahan yang hak ya dengan jelas tentunya dan berkembang ya. Jadi tidak hanya percaya katanya, tapi yang namanya penelitian apalagi ilmiah ya itu pasti memenuhi syarat ya. Dan penelitian menurut secara ilmiah juga meminta adanya balasan atau tindakan yang dilakukan yang ditelitinya. Kalau memang punya penyangga ya silakan kan yang jelas sampai saat ini belum ada ya, tidak mampu para Ba'alawi ini hanya mampu mengaku sebagai keturunan Rasulullah tapi tidak punya bukti-bukti ya. Bahkan sampai yang mudah pun tes DNA tidak mau ya. Ini kan sesuatu yang jelas-jelas ya, jelas-jelas terbaca oleh kita bahwa mereka itu memang bukan keturunan Rasulullah, dan selama ini hanya nipu-nipu dan membodohi kita. Dan untuk itu marilah kita ikuti para kiai dan para ulama, para guru yang
cerdas, yang bisa mengikuti perkembangan Islam berdasarkan zaman dan eranya, ya. Jadi berkembang berdasarkan era dan zaman. Baik sahabat, yuk kita simak saja nih tausiah yang disampaikan oleh ulama besar Jawa Barat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan buat kita, menambah wawasan buat kita dan bermanfaat. Ayo kita simak ya aja. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki dan Allah mudahkan segala urusan, juga Allah tambah usia yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita simak video ulama dari Jawa Barat ini yang menyangkal masalah Balawi keturunan Rasulullah. Bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Yang wali silahkan aja. Apakah wali harus keturunan Rasul? Tidak loh. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ayah Nabi Ibrahim Rasul? Tukang patung. Bisa jadi Nabi. Jadi ini hanya ingin mengatakan keyakinan menurut penelitiannya. Saya kagum itu. Sekali waktu nanti Pak Khatib ini kita akan undang Kiai Iman. Kalau perlu saya akan pinjam tempat sama Pak Bupati Didong di sana. Bahwa habaib yang ada itu bukan keturunan Rasulullah SAW, dan itu dari seluruh aspek, dari nasab terputus sampai 500 tahun. DNA, kemarin dengar para alim dan ulama, DNA itu dokter Sugeng itu ahli DNA, bahwa DNA habaib itu kata beliau bahasa Arabnya mustahil. Mustahil keturunan Rasul jauh beda sekali. Kita bukan menafikan simtud durab, bukan menafikan salawat, tidak sama sekali. Hanya ingin mengatakan supaya jangan mengotori keturunan Rasulullah. Kalau saya sejak awal terus terang aja, Pak Bupati, saya nggak percaya bahwa Habib itu keturunan yang ada di kita keturunan. Kenapa? Sebab Al-Mukarramin, para ajingan, saya lama di Saudi, jadi tahu persis. Saya punya teman di Saudi, orang Arab asli, namanya Al-Abdari kabilahnya. Itu betul-betul syarif keturunan Rasul. Tapi enggak sombong, beliau jualan unta, dengan kita enggak ada sedikit pun merasa hebat. Di kita, kalau dengar ceramahnya, ada Habib yang bisa ngusir malaikat. Itu kan ada Habib yang ceramah, cerita. Ada orang yang berdosa dikuburkan di pinggirnya Habib. Tiba-tiba ketika orang itu diadab oleh malaikat, Habib bising, marah sama malaikat, akhirnya dihentikan sisanya. Itu kan orang gila. Dan banyak yang percaya sama yang itu tuh orang ilmu. Wah, ini Habib. Saya terus terang, tiap pengajian, menurut saya untuk apa nyembah-nyembah orang Arab? Yang wajib dihormati sujud di depan kakinya ibu. Ibu. Kalau ibu itu jelas. Kalau orang Arab, sekali waktu Pak Bupati, mudah-mudahan ini ketua MWK ada rezekinya. Terus terang, Bupati cahaya ini ke umroh kabeh. Udah dirancang segala macam. Lain salah Bupati, Nokia kunut maka beraman kabeh. Kemudian ini, sehingga nasibnya sulit. Bupati udah ngomong sama saya. Tapi jangan doa nggak tepat ibarat lagi. Susah. Itu kalau Al-Mukarramin para alim umar yang di Jeddah, yang di kita disembah-sembah dihormat. Di Jeddah itu lari-lari jualan minyak. Di Jeddah itu
Saya pernah ngaji ke Purwakarta, dan itu santri saya. Dia punya majlis taklim, saya diundang ke sana. Tiba-tiba dengan hadir di tengah-tengah kita, saya bilang, mana Habibnya panggil ke sini? Dia gak mau. Habib, maju ke depan. Saya tanya, orang Arab memang, bahasa Arabnya fasih. Saya tanya, Intan Indonesia ada soal dia lah, karena Indonesia. Kan mau, karena mau pikirkan. Kita yang sebaik. Istilah saya dilahirkan di Jeddah tahun 92. Terus walid itu di Jeddah, walidnya di Purwakarta. Jadi ayahnya di Jeddah. Saya tanya apa kerjanya? Kuli. Saya bilang sama beliau, kenapa enggak pulang ke Indonesia? Lebih enak di Jeddah. Enggak, lebih enak di Indonesia. Sebab di Jeddah papanasan jual minyak. Sampai di Purwakarta, bisa mas-mas. Saya bilang ini rela. Saya tidak rela kalau ada warga-warga itu sampai apalagi saya kalau lihat di video itu anak-anak disuruh ngantri cium kaki Habib Bahar. Kalau cium kaki ibu boleh, dan itu diperintahkan Rasulullah, maka saya mengharapkan untuk semua pengurus NU ya sebelum kemana-mana orang tua. Coba ajangan dibuka di kitab Tabihul Ghafiri. Ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima illa fatahallahu baban min abwabil jannah wardi'a. Upami ayah jalmi anak Islam masih keneh gaduh ibu ramah, tiap ejing-ejing ngabingahkeun kanu janten ibu ramah, maka dibukakan Allah 2 pintu surga. Allah ridho kajalmian itu. Maka kan pengurus kami di Haji Sofyan, ya loba kariweuh, loba masalah, kamu aja nama, walau pakai keluh kesah. Lamun boga masalah, boga problem hadu halah keluh kesah dibacakan di pasar teh, jika anu teu ridho kana qadar ti Allah. Ya, tingkat keimanannya dipertanyakan. Jika anu terito karena qadar ti Allah, maka Haji Sofyan ajeuna menasihati masyarakat loba kariweuh, loba masalah, tong make aprak-aprakan dengan tukang jate depan tahareun ibu. Upami ibu Ramadhan